Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi bersama Kin 85 Channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Untuk kali ini kita bertemu dengan pembahasan materi kedua bab 1 dengan pembahasan tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ya, jadi untuk pembahasan kali ini kita tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan makna ideologi. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan pengertian hakikat ideologi terbuka. Yang ketiga, siswa dapat membedakan antara ideologi terbuka dengan ideologi tertutup. Tujuan pembelajaran yang keempat, yang terakhir, yaitu siswa bisa menjelaskan makna Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebelum kita lanjut, jangan lupa kawan semua like dan subscribe, bunyikan loncengnya. Mari kita bahas bersama. Pancasila diterima sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dan bernegara sejak tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai dasar dan pandangan hidup negara, Pancasila berisi 5 sila atau 5 nilai dasar yang fundamental, artinya dasar yang sangat kuat. 5 nilai dasar Pancasila itu diantaranya adalah 1, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, yang terakhir nilai keadilan. 5 dasar ini adalah nilai dasar yang paling fundamental untuk bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman karena nilai-nilai dasar tersebut merupakan nilai universal yang akan selalu sesuai sepanjang waktu. Dan dengan kata lain, nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa dengan tafsir baru sesuai perkembangan zaman. Karena itulah Pancasila disebut dengan ideologi terbuka. Tahukah kalian apa itu ideologi? Dan tahukah kalian apa itu ideologi terbuka? Mari kita bahas bersama. Ideologi sebenarnya berasal dari 2 kata, yaitu ide, artinya gagasan, konsep, cita-cita. Sedangkan yang kedua adalah logos, yaitu artinya ilmu pengetahuan. Kedua kata itu berasal dari bahasa Yunani. Kedua bahasa berasal dari bahasa Yunani, sehingga kalau digabungkan secara etimologi, ideologi itu bisa diartikan menjadi ilmu pengetahuan tentang gagasan atau cita-cita bangsa, atau ilmu tentang pengertian dasar. Sedangkan secara terminologi, menurut Surjanto Puspowardoyo, ideologi itu merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengelolanya. Sedang menurut KBBI,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Itu adalah menurut para ahli. Tentang ideologi secara terminologi. Selanjutnya mari kita bahas, yaitu macam ideologi. Ideologi itu ada dua. Yang pertama adalah ideologi terbuka. Yang kedua adalah ideologi tertutup. Jadi setiap negara itu memiliki ideologi yang berbeda, yaitu ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, apakah yang dimaksud ideologi terbuka? Ya, ideologi terbuka itu artinya ideologi yang mampu berkomunikasi dengan manusia dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan jati dirinya. Dan apakah yang dimaksud ideologi tertutup? Ideologi tertutup itu adalah ideologi yang menutup dirinya dari lingkungan yang tumbuh dan merasa diri sebagai yang superior di atas manusia, yang mengakibatkan pemaksaan dari penguasa kepada masyarakat yang ada di bawah. Contoh ideologi tertutup yaitu fasisme dan komunisme. Itu contoh dari ideologi tertutup. Perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ya, perbedaannya apa? Kita simak, anak-anak. Nah, di situ ideologi terbuka, yang pertama, sistem pemikiran yang terbuka dan mampu berkomunikasi dengan manusia dan perkembangan zaman. Nah, yang ditertutup ada sistem pemikiran yang tertutup dan tidak mampu berkomunikasi dengan manusia dan perkembangan zaman. Nilai dan cita-cita yang ingin diwujudkan berasal dari kedalaman rasa jiwa manusia yang sehat. Sedangkan di ideologi tertutup, nilai dan cita-cita yang ingin diwujudkan berasal dari rasa jiwa yang sakit, seperti merasa paling hebat atau merasa paling sedih. Di ideologi terbuka yang ketiga, cirinya tumbuh dan berkembang dalam jiwa masyarakat itu sendiri tanpa ada paksaan dari penguasa. Sedangkan di ideologi muncul dari segelintir orang, dipakaikan kepada masyarakat dengan kekuatan diperlukan. Yang keempat, sangat mudah mengikuti perkembangan zaman, artinya supel. Itu di ideologi terbuka ya. Supel itu berarti mudah mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan di tertutup, sangat sulit mengikuti perkembangan zaman, artinya kaku. Demikian materi kedua bab 1 PPKN kelas 9, yaitu pembahasan tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, sekarang bisa kalian perhatikan tugas untuk kalian semua adalah menyimpulkan dari pembahasan yang ada tadi ya, disimpulkan dan kalian rangkum di buku catatan ya. Setelah itu kalian jawab soal-soal yang ada. Setelah meringkas tadi ya, rangkum, terus jawab soal-soal yang ada di video ini. Nah, ini bisa lihat kalian. Nah, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ada 4 soal.
4 soal itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran pada mapel kali ini ya, mapel PPKN yang sudah kita bahas tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka tadi ya. Jadi semuanya berkaitan tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan amati, tulis di buku tugas, dan rangkum atau ringkas di buku catatan mapel materi yang ada ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian sukses dan selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian selalu dalam kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.